Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri, mahasiswa kelas C jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan komputer dari generasi pertama hingga generasi ke-6. Bagaimana sih perkembangan komputer dari zaman dulu hingga saat ini? Apa aja perbedaan komputer zaman dulu dengan yang sekarang? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tanpa basa-basi, without any further ado, let's jump to the list. Oke, nomor 1, komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1944 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri khas tabung hampa udara yang digunakan sebagai penguat sinyal. Bahan bakunya pun terbuat dari kaca, sehingga memiliki kelemahan mudah pecah dan menyalurkan panas. Nah, panasnya ini tentunya harus dinetralisir dengan komponen tambahan yang berfungsi sebagai pendingin. Nah, dengan adanya komponen tambahan tersebut, komputer ini menjadi sangat besar, berat, dan mahal. Pada tahun 1946, komputer elektronik pertama selesai dibuat dan diberi nama ENIAC. Komputer ini memiliki berat 30 ton dengan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Dan komputer ini membutuhkan daya listrik sebesar 174 kilowatt. Oh my god. Boom. Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Menggunakan tabung hampa udara. 2. Memiliki ukuran yang besar dan berat. 3. Menggunakan simpanan luar magnetic tape and magnetic disk. 4. Prosesnya kurang cepat. 5. Memori berkemampuan kecil. 6. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 7. Menggunakan bahasa mesin assembly. Dan 8. Berorientasi pada aplikasi di bidang bisnis. Komputer generasi kedua dari tahun 1960 sampai 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri dari 3 lapis, yaitu basic, collector, and emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor. Fungsi transistor ini sebagai penguat sinyal. Nah, dibandingkan dengan vacuum tube atau tabung hampa udara, transistor memiliki banyak keunggulan, diantaranya tidak mudah pecah dan tidak menyalurkan panas. Sehingga komputer pada generasi kedua ini menjadi lebih kecil dan lebih murah. Pada tahun 1960, perusahaan teknologi bernama International Business Machine atau IBM memperkenalkan komputer yang memanfaatkan kekuatan transistor bernama IBM 7090. Komputer ini dirancang khusus untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat ilmiah dan komersial. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Pertama, menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan vacuum tube. 2. Sudah menggunakan bahasa pemrograman Fortran dan COBOL. 3. Memiliki kemampuan real time dan time sharing. 4. Mampu memproses jutaan operasi per detik. 5. Membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai tahun 1975. Seiring perkembangan zaman, akhirnya ribuan transistor dapat digabungkan dalam wadah yang sangat kecil. Wadah tersebut berukuran milimeter dan disebut sebagai Integrated Circuit atau IC. Komponen IC berbentuk Hybrid Integrated Circuit, yaitu transistor dan dioda yang diletakkan secara terpisah dalam suatu tempat. Selain itu ada juga Monolithic System Technology atau MST yang merupakan elemen-elemen sirkuit yang diletakkan dalam satu chip. Contoh komputer generasi ketiga adalah PDC-808 yang memiliki 4 KB dan 8 bit core memory. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. 2. Kapasitas memori lebih besar dan mampu untuk menyimpan ratusan ribu karakter yang sebelumnya hanya bisa menyimpan puluhan ribu saja.
Ketiga, dapat melakukan multiprocessing, yaitu dapat memproses sejumlah data dari sumber yang berbeda pada waktu yang bersamaan. 4. Mampu terhubung dengan komputer lainnya. 4. Komputer generasi keempat. Mikroprosesor merupakan ciri khas dari komputer generasi keempat. Mikroprosesor memiliki bentuk yang sangat kecil dan mampu untuk memasukkan ribuan IC ke dalamnya. Mikroprosesor dibuat oleh Intel Corp pada tahun 1971. Contoh komputer generasi ini adalah Apple I, yaitu komputer yang diciptakan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs. Ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. IC lebih kompleks dan terintegrasi. 2. Menggunakan LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. 3. Dikembangkan oleh VLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. 4. Menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. 5. Komputer generasi kelima. Komputer pada generasi ini ditandai dengan berkembangnya LSI atau Large Scale Integration yang mampu memasukkan ribuan IC ke dalam satu chip. Prosesor 8088 atau 8066 dengan 16 bit menjadi ciri khas komputer pada generasi kelima. Seiring dengan berjalannya waktu muncul Pentium 4 buatan Intel yang memiliki kecepatan 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan tajam. Kecepatan komputer ini 20 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya, yaitu Pentium 3. Dengan teknologi yang sudah ada saat ini, akan sulit untuk membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, kita seolah-olah sudah dapat menggenggam dunia. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin akan menjadi ciri utama generasi komputer yang akan datang.